Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas tentang termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha. Dalam termodinamika, kumpulan benda-benda yang kita perhatikan disebut sistem, sedangkan semua yang ada di sekitar sistem disebut lingkungan. Hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan tentang hukum kekekalan energi suatu sistem gas. Dirumuskan, Q sama dengan delta U plus V. Dengan Q sama dengan perubahan kalor pada sistem, delta U adalah perubahan energi dalam, yang sama juga dengan NR delta T. W-nya adalah usaha yang dilakukan sistem. Proses termodinamika. Proses termodinamika adalah perubahan-perubahan suatu besaran menuju keadaan tertentu. Yang pertama adalah proses isobarik, yaitu perubahan keadaan sistem pada tekanan konstan. Jadi W-nya atau usahanya sama dengan P delta P sama dengan P kali V2 min V1. Atau W-nya sama dengan luas kurvanya. Yang nomor 2 adalah proses isotermik, yaitu perubahan keadaan sistem pada suhu konstan. VV sama dengan nRT, maka P-nya sama dengan nRT per V. Maka W-nya sama dengan P kali delta P sama dengan nRT ln V2 per V1. Nomor 3 adalah proses isokorik, yaitu perubahan keadaan sistem pada volume konstan. Karena volumenya konstan, maka W-nya adalah sama dengan 0. Yang keempat adalah proses adiabatik, yaitu tidak ada perpindahan kalor, artinya tidak ada kalor yang masuk maupun yang keluar sistem. Maka W-nya sama dengan min delta U, sama dengan 3/2 NR kali T1 min T2. Berikutnya adalah hukum kedua termodinamika. Yang pertama adalah kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Yang kedua, tidak mungkin membuat mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Yang ketiga, total entropi semata tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel. Di mana entropi itu dirumuskan delta S sama dengan Q per T. Delta S-nya itu adalah entropi. Delta S sama dengan 0 disebut dengan reversibel, dan delta S lebih besar dari 0 disebut dengan irreversibel. Berikutnya adalah penerapan hukum termodinamika. Salah satu contohnya adalah mesin Carnot. Siklus Carnot adalah siklus termodinamika yang ideal dan merupakan dasar mesin ideal. Siklus Carnot dibatasi oleh 4 proses, yaitu 2 proses isotermik dan 2 proses adiabatik.
Dirumuskan Q1 sama dengan Q2 plus W, atau W sama dengan Q1 min Q2. Efisiensi mesinnya sama dengan W per Q1 kali 100%, sama dengan 1 min Q2 per Q1 kali 100%, atau 1 min T2 per T1 kali 100%, di mana T1 lebih besar T2. W-nya adalah usaha, Q-nya adalah kalor, T-nya adalah suhu Kelvin. Contoh soalnya, yaitu sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi bersuhu 900 Kelvin mempunyai efisiensi 40%. Agar efisiensinya naik menjadi 60%, maka suhu reservoir suhu tinggi dinaikkan menjadi berapa? Penyelesaiannya adalah efisiensi pertama sama dengan 40%, efisiensi keduanya 60%, T1-nya 900 Kelvin, maka T1 aksennya berapa? Kita masukkan ke persamaan, efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Jadi 40% sama dengan 1 min T2 per 900 kali 100%. Itu 0,4 sama dengan 1 min T2 per 900. Jadi T2 per 900 sama dengan 1 min 0,4, yaitu 0,6. Jadi T2 sama dengan 0,6 kali 900 sama dengan 540 Kelvin. Itu adalah T2-nya. Langsung kita masukkan ke persamaan berikutnya, yaitu efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 aksen kali 100%. 60% sama dengan 1 min 540 per T1 aksen kali 100%. 540 per T1 aksen sama dengan 1 min 0,6. Berarti T1 aksennya sama dengan 540 per 0,4. Berarti sama dengan 1350 Kelvin. Berikutnya adalah latihan soalnya. Yang pertama, sebuah gas ideal pada suhu 27 Celcius mempunyai volume 3 liter dan tekanannya 2 atm. Jika gas dipanaskan pada tekanan tetap sampai suhunya mencapai 227 Celcius, tentukan besar usaha yang dilakukan gas tersebut. Nomor 2, sebuah mesin Carnot menyerap panas 100.000 kalori dari sumber panas 327 Celcius dan melepas panas pada suhu 87 Celcius. Tentukan usaha yang dihasilkan. Nomor 3, jika mesin Carnot mempunyai efisiensi 40% dan suhu reservoir tingginya 627 Celcius, tentukan suhu reservoir rendahnya. Nomor 4, suatu mesin Carnot bekerja antara suhu 300 Kelvin dan 500 Kelvin. Mesin digunakan menggerakkan generator yang tegangan keluarnya 220 volt. Jika setiap sekon mesin Carnot tersebut menyerap kalor 6.600 Joule, maka tentukan kuat arus keluaran generator tersebut. Cukup sekian, silakan dicoba, dikerjakan. Salam sehat, salam fisika. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.